Kisah Angsa dan Telur Emas. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang jernih, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Darto dan istrinya Bu Rini. Mereka hidup sederhana di sebuah pondok kayu tua yang sudah mulai rapuh di sana-sini. Setiap hari, Pak Darto bekerja keras di ladang, mencangkul dan menanam padi. Sementara Bu Rini mengurus rumah dan memelihara beberapa ayam untuk diambil telurnya. Meski mereka hidup pas-pasan, mereka tidak pernah mengeluh. Namun, dalam hati kecil mereka tersimpan sebuah harapan agar suatu hari kehidupan mereka bisa berubah lebih baik, lebih layak, dan lebih damai. Suatu pagi, saat embun masih menempel di daun-daun dan kabut tipis menyelimuti ladang, Pak Darto sedang menyabit rumput di dekat sungai. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berkilauan di balik semak-semak. Ketika didekati, ia terkejut mendapati seekor angsa putih besar tergeletak di sana. Angsa itu tampak lemah dan terluka di kakinya. Pak Darto bukan orang yang tega melihat makhluk hidup kesakitan. Dengan hati-hati, ia mengangkat angsa itu dan membawanya pulang. Bu Rini pun membantu merawatnya. Mereka membuatkan sarang empuk dari jerami dan memberi angsa itu makanan terbaik yang mereka punya, meski harus mengorbankan jatah makan mereka sendiri. Hari-hari berlalu dan angsa itu mulai pulih. Ia tidak berbicara, tetapi tatapan matanya seolah menyeratkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pak Darto. Pak Darto menamainya Si Putih. Pada suatu pagi yang dingin, ketika Pak Darto datang untuk memberi makan Si Putih, ia terbelalak. Di dalam sarang angsa itu tergeletak sebutir telur berkilau emas murni. Ia menyentuhnya. Berat dan dingin, seperti logam mahal. Bu Rini, teriaknya sambil membawa telur itu. lihat ini. Ini emas. Awalnya mereka tak percaya. Namun setelah menjual telur itu di kota dan mendapatkan uang yang sangat banyak, barulah mereka sadar bahwa mereka sedang merawat makhluk istimewa. Setiap pagi, Si Putih bertelur satu butir telur emas. Dan kehidupan Pak Darto mulai berubah. Mereka mulai memperbaiki rumah, membeli lahan pertanian baru, dan memberi sedekah kepada tetangga yang membutuhkan. Dalam waktu setahun, mereka menjadi salah satu keluarga paling sejahtera di desa itu. Namun, kekayaan yang datang tiba-tiba tidak selalu membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Semakin banyak harta yang mereka miliki, semakin tumbuh rasa tak puas dalam hati mereka, terutama di dalam hati Ibu Rini. Ia mulai membandingkan kekayaannya dengan orang-orang yang ada di kota. Ia ingin membeli pakaian dari kain sutra, ia ingin membeli perhiasan mahal, bahkan memiliki pelayan di rumah. Suatu malam, saat duduk di dekat perapian, Bu Rini berkata, "Kalau setiap hari angsa itu bisa bertelur satu butir emas, pasti di dalam tubuhnya ada banyak sekali emas. Kenapa kita harus menunggu satu hari satu telur? Kalau kita bisa ambil semuanya sekaligus, kita bisa jadi orang terkaya di seluruh negeri." Pak Darto ragu, hatinya diliputi gelisah. Ia merasa sayang pada Si Putih, tapi bujukan istrinya terlalu kuat. Dan akhirnya
Dengan berat hati, ia menyetujui rencana itu. Pagi berikutnya, mereka membawa si putih ke belakang rumah. Dan seperti biasanya, si putih segera disembelih. Mereka mengakhiri hidup angsa itu. Namun, ketika mereka mengoyak-oyak tubuhnya, tidak ada emas, tidak ada telur, dan tidak ada keajaiban. Hanya berupa daging biasa, seperti unggas lainnya. Pak Darto langsung terduduk lemas. Bu Rini menangis histeris. Mereka telah membunuh sumber keajaiban mereka sendiri karena timbulnya rasa serakah. Seiring berjalannya waktu, kekayaan yang mereka simpan perlahan habis. Ladang kembali gersang, mulai gagal panen, hutang menumpuk. Bahkan, teman-teman yang dulu datang karena ingin dekat dengan kekayaan mereka, kini menghilang satu persatu. Rumah besar yang mereka miliki menjadi kosong dan sunyi. Akhirnya pun juga dijual. Pak Darto dan Bu Rini kembali hidup sederhana, bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Setiap kali mereka duduk memandangi sarang kosong tempat si putih dulu tidur, mereka hanya bisa menyesal. Dan sejak hari itu, Pak Darto selalu berkata kepada anak-anak di desanya, Ingatlah nak, rezeki yang baik itu datang secara perlahan, seperti telur emas yang keluar satu persatu. Namun, jika kamu serakah dan tidak sabaran, maka yang kau dapat hanya sebuah penyesalan. Jangan kau bunuh angsamu hanya demi ilusi kekayaan yang cepat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kesabaran dan rasa syukur akan membawa kebahagiaan yang langgeng. Ketamakan hanya akan menghancurkan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan cerita by Friza. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.